Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini adalah penjelasan tentang bagaimana login untuk pertama kali ke aplikasi PSP Mobile. Pertama kali adalah cari dulu aplikasinya. Nama aplikasinya adalah PSP Mobile. Silakan dimasukkan ke pencarian di Play Store atau di App Store bagi pengguna Apple, di Play Store bagi pengguna Android atau di App Store bagi pengguna Apple. Nah, ini tampilan di layar adalah tampilan di Android. Ini sudah kami cari aplikasinya, ditulis di pencarian keyword seperti ini, PSP Mobile. Nah, kemudian dia akan keluar. Nah, yang paling atas ini gambar aplikasinya seperti itu, mungkin bisa dilihat di layar. Nah, setelah itu ini sudah diinstal, kemudian kita buka. Nah, untuk pertama kali nanti akan diminta username dan kata sandi. Username ini dan kata sandi ini dari mana? Username dan kata sandi ini akan diberikan oleh kami, oleh pihak pondok, di mana username dan kata sandi ini nanti akan kami berikan secara kolektif melalui link. Jadi nanti silahkan dicek linknya, kemudian dilihat, dicari nama anak dari bapak ibu. Kemudian apabila sudah menemukan namanya, lihat di samping kanannya, kolom di sampingnya akan ada, itu ada username dan sebelahnya lagi ada kata sandi. Biasanya kalau untuk santri username-nya itu dimulai dengan DDI titik. DDI ini adalah identitas lembaga kita, DDI, Darud Dawah Wal Irsyad. Nah, DDI titik. Kemudian seringnya yang kita pakai itu adalah angka angka NISN, nomor induk siswa nasional. Jadi DDI titik ditambah dengan nomor induk siswa nasional. Walaupun kemungkinan bisa juga ada yang karena kesalahan atau kekeliruan sehingga bukan NISN seperti itu. Nah, tapi lebih seringnya yang digunakan untuk username itu adalah NISN ditambah dengan di awalnya itu diberi DDI titik. Jadi DDI titik ditambah dengan NISN dari anak bapak ibu. Kemudian kata sandinya apa? Kata sandinya adalah NISN-nya saja. Kalau ini yang terlihat di layar ini adalah username untuk pegawai, bukan santri. Jadi angkanya lebih panjang. Kalau untuk santri, NISN itu cuma terdiri dari 10 angka. Jadi DDI titik kemudian ada 10 angka di belakang. Seperti itu. Kemudian untuk kata sandinya seringnya kalau misalnya seperti ini. Kalau ini kan untuk untuk pegawai itu ada 11 angka. Kalau untuk santri itu biasanya cuma 10 angka karena NISN cuma terdiri dari 10 angka. Nah, biasanya yang dituliskan untuk kata sandi itu adalah NISN-nya ditulis ulang. Nah, itu adalah sandi awal yang digunakan untuk login. Nanti setelah login, setelah berhasil, akan diminta untuk membuat sandi baru. Jadi silahkan pian pilih untuk membuat sandi baru. Juga bisa dilewati saja. Kalau pian tidak ingin membuat sandi baru, maka nanti akan setelah tampilan ini kalau kita klik masuk, seandainya itu pengguna baru, dia akan ada tulisan lewati. Kemudian ada juga tulisan buat sandi baru. Kalau pian klik lewati, maka sandinya tetap NISN. Tapi kalau pian memilih untuk membuat sandi baru, maka nanti akan diarahkan untuk membuat sandi baru, di mana pembuatan sandi baru ini harus terdiri minimal kalau tidak salah 6 karakter, di mana salah satunya harus ada di mana di dalamnya itu ada paduan antara huruf dan ada huruf dan angka seperti itu. Jadi misalnya kalau pengen bikin sandi itu 1 2 3 4 5, nah, kemudian dikasih huruf A seperti itu bisa. Atau dia nanti silahkan ikuti, mungkin ada perubahan-perubahan. Nah, itu silahkan diikuti permintaan dari aplikasi ini, penulisan atau pembuatan sandinya itu maunya seperti apa, apakah mungkin ada harus 2 huruf dan sebagainya. Nah, itu nanti silahkan diikuti. Tapi untuk sementara dia kalau tidak salah harus terdiri dari 6 karakter.
di mana ada huruf, ada angka. Bisa juga misalnya A, B, C, D, E, F, kemudian ada angka seperti itu juga bisa. Yang penting tidak boleh terdiri atas huruf saja atau tidak boleh terdiri atas angka saja, seperti itu. Nah, dimana kami ulang lagi, NISE username dan kata sandi untuk perawalan itu akan kami berikan di link. Jadi silakan dicek di link. Kemudian setelah pian coba, setelah ketemu nama anak bapak ibu di link itu silakan di copy username-nya dan kata sandinya. Kemudian terjadi biasanya keseringan kesalahan karena otomatis DDI titik ini, kalau pian tulis DDI titik, biasanya kalau dalam penulisan setelah ditulis DDI titik maka dia ada yang otomatis ada spasi. Maka kemudian kalau pian tulis angka, nah ini ada spasi. Nah itu perlu diperhatikan, jangan sampai ada spasi. Kalau ada spasi dia bisa jadi bukan bisa jadi, tapi memang tidak akan masuk. Nah ini sering juga ada kesalahan seperti itu. Jadi pastikan tidak ada spasi di setelah titik ini, DDI titik langsung angka, jangan ada spasi. Ini sekilas mungkin tidak ada, mungkin tidak ngeh gitu, tidak terlihat ternyata ada spasi. Karena sebagian penulisan di HP itu ada yang otomatis setelah titik itu ada spasinya. Nah, jadi perlu dipastikan tidak ada spasi. Nah, seperti itu. Nanti setelah berhasil masuk, nanti nah ini contoh, ini salah karena sudah kami ubah sandinya untuk akun kami, dimana harus ada yang paduan tadi. Ini minimal 6 angka atau 6 karakter atau 8 karakter. Kemudian itu harus terdiri atas huruf dan angka, tidak boleh angka saja atau tidak boleh huruf saja. Nah, ini tadi sandi kami seperti ini. Kami menuliskan ulang angkanya, angka pegawai, nomor pegawai, kemudian kami tulis beri huruf min di belakangnya seperti itu. Nah, ini berhasil login. Nah, kemudian ini ada banyak ada banyak menunya. Salah satu yang paling penting adalah bagaimana mencek nomor virtual akun atau nomor rekening. Sebenarnya bukan nomor rekening tapi nomor virtual akun lebih tepat, dimana nomor virtual akun ini yang akan digunakan untuk nomor tujuan yang pian masukkan di aplikasi bank yang pian bapak ibu gunakan atau ATM yang bapak ibu gunakan pada saat mau mentransfer ke anak atau mau mengisikan saldo PSP mobilnya. Nah, itu pilihan menunya adalah klik yang isi ulang, atau mungkin kalau yang bahasa Inggris tulisannya top up seperti itu. Klik isi ulang, kemudian akan terlihat metode pembayaran PA. Kenapa Bank Syariah Indonesia? Karena kita pilihannya hanya bekerja sama dengan BSI. Seandainya bekerja sama dengan bank lain, metode pembayaran PA ini bisa jadi ada bank-bank lain seperti itu. Tapi karena bank yang kita kerjasama dengannya cuma BSI, maka nomor tujuan ya, bukan nomor, kalau mengirimnya bisa dari bank mana saja, tapi nomor tujuannya cuma ke BSI seperti itu. Nah, ini silahkan diklik Bank Syariah Indonesia. Ini akan keluar nama akunnya apakah sudah benar, silahkan dicek lagi gitu. Silahkan, mungkin tidak perlu dicek juga ya, cuma dilihat saja apakah benar itu nama anak bapak ibu. Kalau misalnya sudah benar, nah itulah nomor yang warna biru itu nomor virtual akun, itulah nomor tujuan yang akan digunakan untuk mentransfer atau mengisikan saldo. Pian tidak perlu capek-capek untuk memeriksa menulis ulang, memeriksa dari aplikasi ini ke aplikasi yang lain atau ke ATM, tapi cukup pian klik yang sebelah kanan. Nah, ini sudah ditersalin. Kalau pian pakai mobile banking itu tinggal disalin ke aplikasinya, tidak perlu ditulis angka per angka seperti itu. Kemudian di bagian bawahnya ini ada yang tombol atau tulisan yang berwarna putih dengan tombol biru. Nah, ini bisa diklik, panduan ini bisa diklik. Kemudian akan ada 4 panduan, dimana masing-masing ini akan ada langkah lengkap seperti itu. Bagaimana caranya melakukan pembayaran melalui BSI Mobile, kemudian bagaimana melakukan pembayaran melalui ATM BSI, kemudian bagaimana melakukan pembayaran melalui mobile banking bank lain,
melalui bank lain, maksudnya ini selain BSI seperti itu. Kemudian bagaimana melakukan pembayaran melalui ATM bank lain, maksudnya melalui ATM yang bukan ATM BSI seperti itu. Nah, mungkin untuk di video kali ini cukup sampai di sini saja. Ini perkenaan dengan bagaimana pertama kali login saja seperti itu, sampai login dan mencek nomor rekening tujuan yang akan digunakan untuk top up atau mengisi saldo dari anak bapak ibu seperti itu. Demikian video ini kami buat. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.